Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Kaum muslimin, muslimat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita disampaikan usia kita kepada bulan Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan ibadah Ramadan tahun ini dengan sebaik mungkin. Kaum muslimin, muslimat rahimakumullah. Kalau kita mau merenungi sedikit atau sejenak tentang fadilah bulan Ramadan, tentunya kita akan mendapatkan banyak hikmah-hikmah kebaikan yang terkandung di dalam Ramadan. Salah satu hikmah yang terkandung di dalamnya adalah Ramadan mengajarkan kita tentang kesabaran. Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Mukasyafatul Qulub menjelaskan bahwa bagian-bagian dari kesabaran itu ada 3 bagian. Was-sabru ala aujuhin, was-sabrun ala ta'atillah, was-sabrun ala maharimihi, was-sabrun ala musibah. Dikatakan di dalam kitab tersebut bahwa sabar itu terdapat bagian-bagian di dalamnya. Yang pertama, as-sabru ala ta'atillah, sabar dalam taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat misalnya. Salat tentunya membutuhkan kesabaran. Sabar dalam mengerjakannya. Sabar dalam menepati waktunya. Dan sabar dalam menjaga kesinambungan. Salat tidak mungkin bisa kita lakukan dengan sebaik mungkin tanpa ada nilai kesabaran di dalamnya. Bagaimana Allah memerintahkan kita salat ketika kita sedang sibuk dalam bekerja? Allah memerintahkan kita salat ketika kita sedang berlelah-lelah. Tetapi karena ada kesabaran dalam pribadi kita, maka salat pun dapat kita lakukan. Dan yang terlebih penting lagi adalah kita menjaga kesinambungan. Yang kedua, was-sabrun ala maharimihi, atau dalam kaidah lain, as-sabru an maksiatillah wa tibai syahwat. Kita bersabar dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperturutkan dari hawa nafsu yang senantiasa membisikkan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hidup ini ada ketentuan-ketentuan yang Allah gariskan, tetapi karena terkadang kita lebih sering mendapatkan bisikan dari hawa nafsu kita untuk melakukan hal-hal melanggar dari apa yang diperintahkan oleh Allah, disitulah kita membutuhkan kesabaran untuk menolaknya. Disitulah kita membutuhkan kesabaran untuk menjauhinya. Yang ketiga, was-sabrun alal musibah, sabar kita terhadap musibah atau ujian yang Allah berikan kepada kita. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kami akan uji kalian dengan sedikit ketakutan. Dan saat ini kita bisa merasakan kaum muslimin dalam konteks di mana kita harus bersabar menghadapi situasi saat ini dengan wabah yang melanda hampir di seluruh dunia. Walju, dan kelaparan. Wa naqsi minal amwal, kekurangan harta. Bahkan banyak anfus, jiwa-jiwa yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, wathamarat, dan kekurangan buah-buahan. Tetapi dari ujian yang Allah berikan itu, Allah pun memberikan sebuah kabar gembira, wa basyiris sabirin. Dalam ayat lain, sebelum kabar gembira ini, Allah selalu memuji umat atau kaum beriman
bahwa innallaha ma'as sabirin, sungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Dalam ayat lain, wallahu yuhibbus sabirin, Allah mencintai orang-orang yang sabar. Kalau Allah sudah bersama, kalau Allah sudah mencintai orang-orang yang bersabar, maka wabasyiris sabirin itu berilah kabar gembira. Dalam kajian tafsir Jalalain dikatakan bahwa kabar gembira tersebut balasannya adalah surga. Karenanya puasa Ramadan mengajarkan kita 3 jenis kesabaran tersebut. Sabar dalam ketaatan kita kepada Allah, sabar kita dalam menjauhi larangan-larangan Allah, dan sabar kita dalam ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita menjadi pribadi-pribadi orang-orang yang bisa bersabar senantiasa dalam setiap saat. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.